Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kakak-kakak, siap untuk memulai pelajaran prakarya hari ini? Pada puasa nggak? Kalau kelas kalau anak-anak kelas 7 ini puasanya masih lengkap lah ya kak ya, masih full lah ya. Nah, ustazah Syahla puasanya masih full kan Syahla? Hah? Udah besar anak ustazah rupanya, masya Allah. Gak apa-apa. Tapi kan kak, kalau udah seperti itu, ibadahnya harus lebih serius lagi, ya. Harus yang betul-betul ibadahnya, ya. Sholatnya harus yang betul, harus yang khusyuk, puasanya juga, ya kan kak? Karena sudah terhitung amal baik dan buruknya, sudah punya catatan kakak itu, insya Allah ya. Nah, anak-anak ustazah kita di bab pengolahan. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak sama ustazah berdasarkan materi yang sudah ustazah sampaikan? Ada nggak bagian-bagian yang anak-anak ustazah kurang paham misalnya? Ustazah, anak nggak paham ustazah, apa itu? Nah, tanyalah. Boleh, silahkan bertanya. Dan dilihat ini layarnya kak pusing. Budidaya tanaman obat sudah lewat ya kak ya. Kita masuk ke pengolahan sayuran. Pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Kita sudah belajar sayuran yang dikonsumsi daunnya, bunganya, batangnya, buahnya, ya kan? Kandungan manfaat sayuran kita sudah kangkung apa yang bermanfaat, jagung, wortel, ya kan, bayam. Nah, hari ini kita masuk ke teknik pengolahan pangan. Ya anak-anak ustazah, kita masuk ke teknik pengolahan pangan. Nah, di dalam teknik pengolahan pangan dibedakan menjadi dua anak-anak ustazah. Yang pertama, ada namanya teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Dan ya, ada namanya teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking, ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah moist heat. Ya. Nah, teknik ini merupakan suatu pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan, ya, bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi cairannya anak-anak ustazah itu bebas, ya. Kita bisa memakai air, kita bisa memakai susu, kita bisa memakai kaldu, kita bisa memakai santan, ya. Nah, itulah cairan-cairan tersebut yang kita manfaatkan untuk mematangkan si makanan tadi. Nah, di dalam pengolahan pangan panas basah atau moist heat itu dibagi-bagi lagi anak-anak ustazah. Ada yang namanya boiling, ada yang namanya poaching, ada yang namanya bracing, stewing, ya kan? Namanya apa namanya nanti?
steaming, ya kan, ada yang namanya simmering, ya kan, ada yang namanya mengetim. Nah, yang pertama anak-anak ustazah ini kalau yang biasa membantu uminya di dapur dia nggak canggung nih, nggak canggung, mungkin istilahnya aja kayak teknik merebus itu istilahnya adalah boiling. Nah, mungkin itunya aja yang agak-agak lain misalnya ya kan kedengarannya. Namun teknik merebus gitu kan, oh iya merebus itu seperti ini bagi anak-anak ustazah yang rajin membantu umi-uminya di dapur. Nah, bagi anak-anak ustazah yang sibuk dengan handphone biasanya ini agak janggal ini ya kan ya. Nah, jadi kita kan perempuan nih ya kak ya, rajin-rajinlah membantu umi di dapur ya, karena ini adalah merupakan bagian dari kita. Jadikanlah memasak itu adalah hobi, di dapur itu adalah hobi ya kak ya, mengolah itu adalah hobi ya, jadikan. Nah, yang pertama adalah teknik merebus atau boiling. Nah, caranya yaitu mengolah bahan makanan dengan cairan yang sudah mendidih. Ya, anak-anak ustazah, seperti ustazah bilang tadi, cairannya itu bisa berupa kaldu, ya, bisa berupa air, bisa berupa susu, bisa berupa santan, ya, anak-anak ustazah. Nah, jadi direbus. Jadi caranya cairan tadi dididihkan dulu, dididih, baru kita masukkan bahan makanannya. Ya, taruhkan di panci, taruh di kompor, panaskan, biarkan dia mendidih, baru masukkan bahan makanannya. Nah, itu namanya teknik merebus. Jadi merebus itu dengan banyak air gitu ya kak ya, intinya dia banyak airnya dan airnya harus mendidih. Cerah cairannya tuh mau pakai apa terserah. Nah, tergantung jenis masakan yang sedang anak-anak ustazah buat ya, bebas. Nah, terus yang kedua adalah teknik merebus menutup bahan pangan ya, atau pucing. Nah, jadi setelah direbus ditutup. Nah, ya. Jadi caranya bahan makanan di dalam cairan maksudnya cairan itu hanya sebatas menutupi bahan makanan. Jadi tidak harus banyak betul cairannya ya kak ya. Sekedar terendam aja jadi bahan makanan tadi sudah cukup. Dan itu direbus di bawah titik didih. Maksudnya api kompornya kecil aja gitu. Nah, ya. Api kompornya kecil aja, jadi dibiarkan aja dia. Lama memasaknya nggak apa-apa, tapi bukan api besar. Nah, ini biasanya anak-anak ustazah teknik ini digunakan untuk bahan-bahan yang lunak, yang mudah empuk misalnya ya kan. Contohnya adalah sayur-sayuran misalnya, buah-buahan, telur, ikan gitu. Nah, ini memakai teknik merebus menutup bahan pangan ya, atau pucing. Nah, jadi airnya sedikit aja dan dipakai untuk bahan-bahan makanan yang mudah empuk, yang lembut-lembut ya. Nah, dan itu pun di bawah titik didih. Titik didih kira-kiranya sekitar 90 derajat atau sampai 96 derajat. Jadi bukan yang pluk api besar gitu, enggak ya memasaknya ini. Ya. Setelah itu anak-anak ustazah ada yang namanya teknik merebus dengan sedikit cairan atau bracing ya, bracing. Nah, ini anak ustazah, teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan ini yaitu kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus ya. Cairannya itu sedikit, setengah dari bahan makanan kita yang di dalam panci tertutup, dengan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan ya. Nah, cara ini hampir mirip dengan menyetup ya anak-anak ustazah. Nah, kenapa harus ditutup pancinya gitu kan? Dan kenapa apinya harus kecil? Agar aroma makanan yang keluar menyatu dengan cairan. Nah, jadi dia tidak keluar aromanya tadi, itu gunanya kita tutup. Nah, kenapa apinya harus kecil? Jadi cairannya dari bahan makanan itu benar-benar keluar dan bahan makanannya bisa menjadi lunak. Nah, jadi bahan makanan yang kita makan itu kakak-kakak dia sudah memberikan rasa sebenarnya ya, sudah memberikan rasa, dia sudah ada rasa gurihnya, ada rasa manisnya gitu ya kan. Nah, dengan cara memasak yang tepat, rasa dari bahan itu akan keluar dengan sempurna. Jadi anti menggunakan garam secukupnya aja lagi. Kalaupun tidak dikasih lagi yang namanya penyedap atau micin-micinan, dia sudah enak sebenarnya kalau penanganannya betul ya. Nah, itu yang ketiga adalah teknik sedikit cairan atau bracing. Terus ada yang namanya teknik menyetup atau menggulai ya, atau istilahnya stewing ya, menyetup atau menggulai. Ini menggulai ya anak-anak ustazah, ini hal yang familiar dengan kita ya.
Ini adalah makanan orang Indonesia, biasanya khusus Sumatera ini menggulai ini hal biasa ya. Nah, caranya adalah bumbu ditumis dulu ya, kakak-kakak, ditumis sampai harum ya kan. Baru diisikan air sedikit ya, sedikit cairannya atau santannya. Nah, baru bahan masakan diisi, dibiarkan dengan api sedang sampai bahan masakannya lembut. Baru kita tambahkan santan yang kental ya. Nah, kenapa harus dengan api sedang? Yaitu agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Nah, menggulai ya kak ya, misalnya nanti menggulai ayam misalnya kan. Jadi pertama tumislah bumbu dulu, misalnya memasak opor nih, mau lebaran anak-anak ustazah nanti mau masak opor misalnya. Tumislah bumbu si opor tadi, masuklah semua rempahnya. Kalau sudah harum, baru tuangkan santan encernya. Kan itu nggak banyak kak, sedikit, kira-kira empuk lah si ayamnya tadi. Nah, baru kita masukkan ayam, udah mendidih itu, atau sebelum didih pun tak apa-apa, baru masukkan ayam. Masukkan ayam, dan dibiarkan sampai mendidih, dijaga lah ya kan kak, dan apinya sedang aja, jangan apinya yang besar kali. Nah, masukkan ayam, dah. Kalau ayamnya sudah empuk, baru masukkan santan kental. Biar apa? Biar si gulai tadi dia kental ya. Kalau kental tuh dia enak, lemak jadinya ya kan kak. Nah, seperti itu. Nah, itu teknik menggulai ya, biasa untuk membuat opor ayam, gulai daging, gulai ikan ya kak ya, teknik menyetup atau menggulai ini atau stewing. Nah ya, paham ya. Selanjutnya adalah teknik mengukus atau steaming ya. Nah, ini memasak menggunakan dengan uap air mendidih. Nah, caranya anak-anak ustazah misalnya memasak dengan steaming ini atau mengukus, anti kan Zahaura tahu panci yang ada saringan. Nah, di Nantia Kuneiko tahu panci terus ada saringannya. Nah, itu kita memasak dengan menggunakan, itulah alat untuk mengukus ya, mengukus. Jadi di bawahnya panci itu kita isi air, baru di atasnya kita taruh saringan. Nah, di atas saringan tadi yang sudah tidak terkena air, baru kita taruh bahan makanan ya. Nah, baru kita taruh bahan makanan. Nah, kadang ada bahan makanan yang tidak harus bersentuhan langsung dengan air. Nah, ya kan, misalnya anti mau memasak pepes misalnya kan. Pepes itu misalnya dikukus kan dibungkus daun, atau memasak lepet misalnya ya kan kak. Nah, itu kan dibungkus dengan daun. Nah, itu juga bisa. Atau bisa juga anti misalnya kayak mengukus ubi gitu misalnya, anti taruh kan di atas kukusan tadi. Nah, cara ini anak-anak ustazah dia efeknya memberikan makanan, membuat makanan menjadi lunak dan lembut, lebih lunak dan lembut, serta nilai gizi dari bahan makanan tadi tidak banyak yang hilang karena dia tidak bersentuhan langsung dengan air. Jadi nilai gizi tadi tidak larut ke dalam air. Nah, yang kita manfaatkan di sini adalah panasnya dari uap air tadi ya anak-anak ustazah. Nah, kadang anak-anak ustazah memasak nasi juga bisa menggunakan teknik ini ya. Mungkin sebagian orang ya zaman sekarang sudah memasak nasi dengan yang namanya magic itu ya nak ya, entah magic com, entah magic jar, entah magic apa lagi, Allah alam, banyak magic itu. Nah, namun masih ada sebagian dari masyarakat kita lebih suka memasak nasi secara manual ya, dia menggunakan teknik mengukus ya. Pertama nasi dimasak dulu setengah matang, baru setelah itu dimasukkan ke panci kukusan itu. Nah, anak-anak ustazah waktu mengukus itu airnya harus kita kontrol ya. Kalau airnya terlalu sedikit misalnya di dalam mengukus, resikonya masakan anti gosong. Nah, kalau airnya terlalu banyak, bluber gitu kak, makanannya akan jadi lembek. Karena jadi harus kita kontrol airnya. Jadi kita memang harus, masakan ana segini, kira-kira airnya seberapa, harus kita main perasaan ya kak ya. Kalau memasak itu takarannya segini, begitu ya. Setelah itu, setelah teknik mengukus ada yang namanya teknik mendidih atau simmering. Nah ya, teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan lebih dahulu. Ya, kalau sudah mendidih baru api dikecilkan di bawah titik didih. Nah, terus direbus hingga muncul gelembung-gelembung kecil ke permukaan. Nah, ini biasanya digunakan untuk memasak kaldu ya, kayak membuat kaldu ya. Entah itu kaldu daging, kaldu ayam bisa, kaldu udang ya kan, atau kaldu ikan, terserah. Ini bisa dipakai teknik mendidih atau simmering. Nah, selanjutnya adalah teknik mengetim. Nah, teknik mengetim ini anak-anak ustazah dia menggunakan 2 buah panci.
Di panci yang mana panci yang pertama ukurannya lebih besar daripada panci yang kecil. Nah, Syahla pernah nggak melelehkan coklat? Kayak mana caranya Syahla melelehkan coklat? Betul. Iya. Itu namanya teknik mengetim ya, Kak. Nah, bagi yang pernah membuat seperti Syahla tadi itu namanya mengetim. Nah, jadi panci yang lebih besar kita isi air, terus ada mangkok atau panci yang lebih kecil kita taruhkan di dalam air itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya tidak hanya untuk melelehkan coklat. Teknik mengetim ini juga bisa dipakai untuk memasak makanan bayi. Ya. Kalau Kanza pernah mencoba mengetim coklat? Nah, kayak mana caranya Kanza mengetim coklat? Mm-mm. Mm-mm. Masya Allah, anak-anak ustazah pandai-pandai memasak rupanya ya. Masya Allah. Memang perempuan lah anak-anak ustazah ini betul. Perempuan sejati, Masya Allah. Nah, itu teknik pengolahan panas basah atau dry heat atau moist heat ya. Nah, yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering ya. Kita masuk ke yang kedua dry heat cooking. Ya, nah teknik mengolah makanan tanpa bantuan bahan cairan ya anak-anak ustazah. Jadi kita tidak membutuhkan cairan di sini, dia panas kering ya. Nah, yang pertama bagian-bagiannya di dalam dry heat cooking ini adalah teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying ya. Nah, cara memasak bahan makanan ini dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak ya hingga bahan makanan benar-benar terendam ya sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Nah, teknik ini anak-anak ustazah digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, unggas serta ikan. Coba, makanan apa yang dimasak dengan deep frying yang biasa kita jumpai? Dia digoreng dengan minyak banyak gitu. Kenapa Hilwani Azhara? Hah? Iya, contoh masak makanannya. Mm-mm. Iya. Contohnya yang paling nyata kan anak ustazah, Masya Allah ya Hilwani, adalah ayam Kentucky atau ayam crispy. Salah mau bilang itu. Ya kan? Jadi kalau orang menggoreng ayam crispy itu, eh, cobalah kita buat ayam crispy di rumah sama yang kita beli-beli ya kan Kak di gerai-gerai pasti berbeda. Kenapa? Kalau kita kan memasak minyaknya nggak banyak-banyak kali ya kan Kak, standar aja ya kan. Nah, mereka kan memang minyaknya sur gitu banyak, terus digoreng jadi betul-betul crispy ya kan. Jadi rasanya berbeda. Menggoreng dengan minyak banyak, terus menggoreng dengan minyak biasa-biasa aja atau sedang-sedang itu hasilnya berbeda, tingkat crispy-nya berbeda ya kakak-kakak. Nah, itu dia teknik menggoreng dengan minyak banyak. Nah, nanti bisa dipraktek nih anak-anak ustazah untuk berbuka puasa. Ya kan? Tengok ada stok ayam umi di kulkas, silahkan buat ayam crispy dengan teknik deep frying. Nah, kelemahannya pada teknik atau metode deep frying ini, beberapa kandungan gizi akan rusak, ya. Namun, kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Ya, anak-anak ya mengandung lemak, kandungan vitamin biasanya lebih sedikit yang hilang, ya. Nah, jadi gizinya agak rusak ya, risikonya. Kenapa? Karena terendam di dalam minyak tadi. Nah, setelah deep frying ada yang namanya teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Nah,
suatu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar dan bahan hanya 1 kali dibalik. Ya, anak-anak ustazah. Nah, dengan teknik ini bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Ya, asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tetap, ya, meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B-nya. Ya, itu menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, apa contohnya makanan dengan teknik menggoreng atau minyak sedikit ini? Siapa yang bisa? Telur dadar? Iya, Masya Allah, betul. Ya, jadi kan kalau kita menggoreng telur dadar itu kan minyaknya sedikit aja kan Kak. Tuang minyak sedikit, kocok-kocok telur, masukkan bumbu kalau mau pakai bumbu, kalau enggak ya udah garam aja. Dah masukkan ke dalam wajan datar, ya, wajan datar dah biarkan. Kau dah, baru kita balik sekali lagi, dah jadi, ya kan? Nah, itu namanya menggoreng dengan minyak sedikit atau slow frying atau memasak dengan cepat ya. Ya kalau memang udah lapar kali misalnya pulang sekolah misalnya, udahlah, Ana mau goreng telur aja misalkan, cepat itu penyajiannya. Pinter ya, Masya Allah anak ustazah. Terus ada yang namanya teknik menumis atau shooting ya, shooting. Nah, teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk, terus ditambah cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Ya, nah biasanya cairan yang ditambahkan tuh bebas. Kita bisa menambahkan saus, kita bisa menambahkan krim, ya, kita bisa menambahkan dan lain sebagainya. Apa yang kita maukan ya. Nah, ini kita tambahkan biasanya pada proses akhir pemasakan, ya. Nah, sebelum menumis hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu karena dia cepat ya Kak ya. Nah, gunakanlah minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat ya. Dalam keadaan menumis ya, karena kita cuma sedikit menggunakan minyak. Nah, jadi tidak apa-apa memakai minyak yang sehat, itu lebih baik ya. Terus siram ya kan, baru tambah itu. Nah, apa contohnya makanan dengan teknik menumis? Ada yang bisa anak-anak ustazah? Ikan toco termasuk menumis, kan ditumis dulu sedikit ya kan, masukkan ikan baru masukkan toconya atau santannya sedikit ya kan Kak, untuk sentuhan akhir. Masya Allah, betul. Ikan toco termasuk teknik menumis atau anti menumis sayuran juga bisa Kak. Misalnya mau menumis bayam ya kan, minyak, tumis bawangnya, masukkan bayam atau kangkung ya, masukkan air sedikit ya atau kaldu sedikit aja, dah angkat jadi. Ya, Masya Allah. Selanjutnya adalah teknik memanggang atau baking. Nah, ini nih sedang dikerjakan sekarang ini ya kan Kak. Masya Allah. Di rumah-rumah ini udah biasa, aromanya udah kemana-mana ini. Teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah dapat menggunakan minyak atau air. Ya, anak-anak ustazah, membuat kue lebaran. Ya, Masya Allah ya. Siapa yang sudah membuat kue lebaran atau sedang membuat kue lebaran, berarti dia sedang mengerjakan teknik memanggang atau baking. Nah, selanjutnya ada yang nama teknik membakar atau grilling. Ya. Nah, teknik mengolah makanan ini di atas lempengan besi panas atau griddle gitu ya anak-anak ustazah, atau di atas pen dadar atau teflon yang diletakkan di atas ya. Membakar ya Kak ya. Nah, suhu yang dibutuhkan sekitar 292 derajat, jadi betul-betul panas ya Kak ya. Jadi grillnya tadi itu betul-betul panas. Grill juga dilakukan di atas bara langsung ya, dengan jeruji-jeruji panggang. Terserah, kadang kalau yang manual itu yang pakai jerjak-jerjak itu anak-anak ustazah, ada yang penjepit dari kawat itu ya, tahu ya, pembakar ikan itu yang lebih sederhana alatnya. Itu namanya kalau anak-anak ustazah membakar ikan misalnya, itu namanya teknik membakar atau grilling. Nah, makanya kita kan dibuat dulu api sebesar-besarnya, tinggal panas baranya baru kita bakar. Jadi anak-anak ustazah kan tidak membakar di dalam api yang menyala, tapi dengan panasnya bara api tadi, dah tinggal kipas bakar ikan misalnya, bakar daging bisa, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ya. Untuk teknik pengolahan pangan lainnya, di situ ada menghalus, mencampur, insya Allah minggu depan kita pelajari. Minggu setelah Lebaran insya Allah ya anak-anak ustazah. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum Hari Raya Idul Fitri insya Allah. Jadi hari ini kita cukup membahas teknik pengolahan makanan panas basah
dan teknik pengolahan makanan panas kering. Sampai di sini, ada nggak yang anak-anak ustazah mau ditanyakan? Bagian-bagian yang kurang dipahami silahkan ustazah kasih waktu untuk bertanya. Baik, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, waktu kita sudah habis. Kita cukupkan hari ini sampai di sini ya Kak ya. Insya Allah nanti setelah Lebaran kita masuk lagi ya. Mari kita baca doa kafaratul majlis anak-anak ustazah untuk menutup majelis kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.